Makanya jadi orang sok kepedean sih. Lagian kalau orang nggak mau jangan dipaksa. Pakai bikin jus segala. Biasanya juga Den ganteng nyuruh Kiem pakai ambil alih lagi kerjaan Kiem. Tutup mulut lo, Kiem. Gue kan udah bilang jangan macem-macem sama gue. Sebentar lagi gue bakalan jadi nyonya di rumah ini dan gue akan pecat lo. Masa? Lihat aja lo. Mbak Kinta, pas banget. Mbak, Den Arkanya udah bangun, Mbak? Ada apa emangnya? Ini, Mbak, ada surat. Katanya kasih langsung ke Den Arka. Surat dari siapa? Aduh, saya nggak tahu deh, Mbak. Tadi anak kecil yang ngasih. Dia cuma nitip begitu aja. Yaudah biar saya kasih Aduh, langsung Mbak, ya. tapi Mbak. Udah. Mbak. Sarimin lagi bakar apaan tuh? Kok dibuang? Itu bon belanjaan. Emangnya kenapa sih? Kepo banget. Masa iya? Masa bon belanjaan dibakar? Itu pakai surat penting Mbak Kinta. Akiem gak yakin. Apaan sih? Minggir gak? Udah kebakar juga gak bisa dilihat. Emangnya kenapa sih? Lo tuh jadi pembantu jangan macem-macem ya. Emang sekarang status gue jadi pembantu juga. Tapi lihat aja, nanti kalau gue jadi majikan, gue emak hidup lo. Kenapa dia marah-marah begitu ya? Apa Mbak Kinta ngiri sama Kiem? Karena Kiem lebih cantik daripada dia. Memang Kiem gak ada yang nandingin kecantikan di rumah ini. Duh, udah surat kebakar lagi. Mbak Kinta, kita sarimin. Apa lu semua udah nemuin keberadaannya Ray? Belum, Bos. Kita sama sekali belum temuin petunjuknya lagi. Terus kerja lu selama ini ngapain? Yang hilang itu menantu gue. Sekarang juga gue kirim fotonya Ray lewat WhatsApp ke lu semua. Dan sekalian lu sebarin ke teman-teman yang lain biar keberadaannya Ray cepat ditemukan. Siap, Bos. Ngerti lu? Ngerti, Bos. Yaudah. Permisi, Bos. Arka, lu lagi mikirin Naura sama Baim ya? Ya iyalah bro, pasti. Gue tahu perasaan lu, karena gue ngerasain sesuatu hal yang sama. Di sini gue juga kehilangan Kinta sebagai istri, sekaligus anak gue. Baim itu anak kandung gue, bro. Gue nggak bisa terus diem di sini terus, men. Gue harus cari mereka. Gue harus cari Naura. Gue harus cari Baim. Ya, gue bantuin ya. Ya, ayo. Thank you banget coki, tapi nggak perlu. Gue pengen bisa ngelakuin semuanya sendiri. Oke. Tanpa bantuan dari siapapun. Ya, sekarang lo tenang. Kalau misalkan lo gegabah atau nggak gimana, Aruni menang. Karena emang ini yang dimauin sama dia. Kau mau lo tenang, sampai dia yakin, baru selidiki Naura, tanya dia. Baru habis itu, ya kita temuin Naura. Ya. Gue pasti akan cari mereka. Tapi gue benar-benar mau ngelakuin sendirian. Tanpa bantuan siapapun.
lagi ngapain? Aku lagi ngambilin jus buat Arka, Tante. Kamu memang calon istri yang baik. Calon menantu idaman. Tapi kenapa ya, Tante? Arka itu maunya nikahnya sama Naura. Padahal dulunya kan dia juga pembantu. Sekarang giliran aku jadi pembantu kayak gini, dia tetap nggak mau sama aku. Widih, khayalan babu. Makanya jadi orang sok kepedean sih. Lagian kalau orang nggak mau jangan dipaksa. Pakai bikin jus segala. Biasanya juga dia ganteng nyuruh Kiem. Pakai ambil alih lagi kerjaan Kiem. Tutup mulut lo, Kiem. Gue kan udah bilang, jangan macem-macem sama gue. Sebentar lagi gue bakalan jadi nyonya di rumah ini dan gue akan pecat lo. Masa? Lihat aja lo. Kadang-kadang khayalannya terlalu tinggi. Gila kamu ya. Ini lagi nyonya juga marah sama Kiem. Arka? Arka, kamu mau kemana? Ini aku bikinin jus buat kamu. Aku mau cari Naura. Arka, tunggu. Pas. Kamu tuh ngapain sih cari-cari Naura? Naura itu lagi ada sama mamaku. Oke, kalau gitu aku akan cari mama kamu. Arka, tunggu. Jangan, Arka. Aku nggak mau kamu cari perempuan lain. Aku ini calon istri kamu. Aku bener-bener gak rela kalau kamu cari perempuan lain, Arka. Yang perempuan lain itu kamu, Kinta. Kamu bukan siapa-siapa aku. Naura itu istri aku. Dan jujur aku nggak yakin kalau Naura lagi ada sama mama kamu. Karena mama kamu tuh aku yakin cuma main gertak aja. Buktinya Tante Aruni nggak ada bukti apa-apa. Dia nggak ada bukti apa-apa kalau Naura lagi ada sama dia. Jadi kamu jangan halangin aku ya. Enggak, Arka, aku pokoknya nggak. Kinta, lepas. Kamu nggak boleh pergi, Arka. Kamu nggak boleh pergi. Ngapain sih? Hah? Nggak usah ganggu suami orang. Jangan, ya. Kamu itu, aku itu sangat menghargai profesi pembantu, kamu tahu. Pembantu itu bisa dari jauh-jauh dari kampung kerja di Jakarta atau nggak di Malaysia jadi TKI, semuanya itu cuma nyari duit, kerja keras. Nah sekarang kamu di sini, kamu sebagai pembantu mau ngerebut suami orang. Gimana sih? Bisa seluruh pembantu di dunia ini bisa marah sama kamu tahu? Sekarang beresin rumah, ya. Mau aku pecat. Arka! Beresin rumah sih. Beresin aja. Halo, Ma. Ma, Arka tetap mau cari Naura, Ma. Dia gak peduli sama kata-katanya Mama sama sekali. Terus tadi dia bilang, bisa aja Mama tuh cuma gertak doang. Ma, aku gak mau tahu. Pokoknya kita harus cari Naura. Kita harus jadiin Naura sebagai senjata buat ngancam Arka supaya Arka mau nikah sama aku. Arka itu bener-bener bikin repot aja. Aku gak mau tahu ya, Ma. Pokoknya kita harus cari Naura. Aku pokoknya gak mau kehilangan kesempatan emas untuk menikah sama Arka. Apalagi di rumah ini, Coki selalu menghalangi aku buat deketin Arka, Ma. Dan aku gak mau tahu juga, Coki harus celaka. Supaya dia gak ganggu-ganggu aku lagi. Oke kita harus segera bertemu. Kita harus susun rencana yang lebih baik lagi. Kita ketemu di taman ya. Oke, Ma. Oke sayang. Alia, saya sudah menghubungi semua rumah sakit yang ada di sini. Dan kalau mereka ada pasien yang bernama Ray, mereka akan mengabari saya. Dok, gimana kalau Ray udah gak mau berobat lagi ke rumah sakit? Kita harus gimana, Dok? Itu juga yang saya cemaskan, Alia. Jangan sampai Ray itu menyerah pada penyakitnya. Tapi kamu jangan berpikiran buruk dulu. Mungkin saja saat ini Ray ingin menyendiri. Mungkin saat ini dia di tempat-tempat yang sunyi, yang jauh dari banyak orang. Menyendiri. Dok, kemarin aku sempat cek ke villa keluarganya Ray. Ray juga nggak ada di sana, Dok. Aku udah nggak ngerti mau cari dia di mana lagi.
Aku udah gak ngerti mau cari dia di mana lagi.